Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Sudah siap untuk mengikuti penilaian akhir semester genap kelas 12? Pada video ini, Pak Ananto akan mencoba mengupas habis tentang soal-soal yang nanti akan Pak Ananto keluarkan di penilaian akhir semester genap. Video ini akan berisi materi, contoh soal, dan bagaimana cara pembahasannya. Harapan Pak Ananto, kalian bisa mendapatkan nilai maksimal atau mendapatkan nilai 100. Untuk itu, tonton video ini mulai awal sampai akhir. Kalau kalian menonton video ini mulai awal sampai akhir, Pak Ananto jamin nilai kalian akan mendapatkan nilai 100. Karena yang akan Pak Ananto sampaikan ini adalah tentang soal yang nanti akan Pak Ananto keluarkan di ujian penilaian akhir semester genap. Seperti apa bentuk soalnya? Ayo kita kupas lebih lanjut. Nah, ini tentang bentuk soal yang nanti akan ada di penilaian akhir semester, yaitu ada 25 soal, yaitu soal pilihan gandanya ada 25 soal, artikel Pak Ananto keluarkan 10 soal, ikram 5 soal, surat dinas 4 soal, sastra 6 soal. Untuk soal esainya ada 5 soal. Ini juga berkisar tentang artikel, iklan, surat dinas, dan sastra. Materi artikel nanti yang akan dikeluarkan ada 10 soal tadi, ada ide pokok paragraf, melengkapi paragraf rumpang, tanggapan paragraf, fakta, isi teks ini ada 2, makna kata, simpulan kata baku dan tidak baku, kemudian yang ke-10 adalah opini. Untuk materi iklan ada isi iklan, pernyataan tidak sesuai dengan teks iklan, macam iklan, maksud iklan. Ini ada 2 soal yang dikeluarkan. Beralih ke materi surat dinas. Ini ada 4 soal tadi. Ada alamat surat, bagaimana penulisannya, penutup surat, bagaimana penulisan penutup surat, isi surat, dan maksud surat undangan. Untuk materi sastra ada 6, watak tokoh, latar atau setting, unsur ekstrinsik ada 2, kemudian nilai dalam karya sastra ini juga Pak Ananto keluarkan 2 soal. Ya. Nah, ayo kita kupas lebih mendalam materi soal, dan cara penyelesaian untuk materi-materi yang akan Pak Ananto keluarkan di soal penilaian akhir semester. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe video Pak Ananto. Subscribe katanya gratis kan? Yuk, kita mulai dari ide pokok paragraf. Ini materi awal untuk artikel ya. Ide pokok paragraf ini sudah ada di kelas 1 ini, kelas 10 ya, kelas 10 sudah kalian pelajari. Letak ide pokok itu ada di awal, di akhir, dan campuran. Di awal deduktif, akhir induktif, campuran tadi di awal dan di akhir. Nah, kalau bentuk dari contoh ide pokok, contoh soal seperti ini, saya bacakan ya. Indonesia memiliki banyak panorama alam yang indah. Nomor kedua, Pantai Kuta salah satunya. Di Pantai Kuta wisatawan disuguhi pasir putih bak permadani. Nomor ketiga, Danau Toba pun tak kalah indahnya dengan Pulau Samosirnya. Begitu pula dengan Bromo dan dengan matahari terbitnya
yang begitu disukai turis dari luar negeri. Nah, yang ditanyakan adalah ide pokok paragraf. Nah, ide pokok paragraf terdapat di nomor berapa? Nah, gini, anak-anak, untuk melihat atau menentukan cara menentukan ide pokok ini, coba lihat kalimat kedua. Caranya adalah lihat kalimat kedua. Bukan berarti melihat kalimat kedua itu adalah ide pokoknya di kalimat kedua, enggak, karena tadi disebutkan ide pokok itu di kalimat pertama dan kalimat terakhir. Jadi coba lihat kalimat kedua. Kalau kalimat kedua itu kalimat kedua menjelaskan kalimat yang pertama, maka bisa ditentukan atau bisa kita curigai bahwa ide pokoknya ada di awal. Kalimat kedua menjelaskan kalimat pertama, berarti kalimat kedua ini kan adalah kalimat penjelas. Berarti yang dijelaskan adalah yang di awal. Berarti yang dijelaskan adalah ide pokok. Jadi seperti itu caranya. Coba lihat kalimat kedua ya. Belum lihat kalimat kedua, kita lihat di kalimat pertama. Indonesia memiliki banyak panorama alam yang indah. Kalimat kedua, Pantai Kuta salah satunya. Di Pantai Kuta wisatawan disuguhi pasir putih bak permadani. Pantai Kuta. Ini di Pantai Kuta wisatawan disuguhi pasir putih bak permadani. Apakah ini menjelaskan kalimat pertama, Indonesia memiliki banyak panorama alam yang indah? Iya, benar. Kalimat kedua, Pantai Kuta memiliki pasir putih, ini kan menjelaskan tentang panorama alam yang indah. Berarti kalimat kedua ini adalah kalimat penjelas. Berarti kalimat pertama yang dijelaskan. Kalimat pertama adalah ide pokok. Apa benar? Coba lihat ke kalimat kedua. Danau Toba pun tak kalah indahnya dengan Pulau Samosirnya. Danau Toba begitu indah. Ini juga menjelaskan tentang panorama alam yang indah. Begitu pula dengan Bromo, dengan matahari terbitnya yang begitu disukai oleh turis dari luar negeri. Bromo memiliki matahari terbit yang indah. Ini juga menjelaskan tentang panorama alam yang indah. Nah, ini berarti ide pokoknya di mana? Di kalimat pertama. Lihat caranya ya. Udah ya. Dilihat kalimat keduanya. Indah. Nah, ini untuk kalimat atau soal yang kedua nih. Melengkapi paragraf rumpang. Paragraf rumpang itu paragraf yang tidak lengkap, ada titik-titik, jadi melengkapi paragraf. Nah, ini ada syarat-syarat paragraf yang baik, itu terdiri atas satu ide pokok, kedua terdiri atas beberapa ide penjelas, yang ketiga harus koheren. Koheren ini adalah saling berhubungan, saling nyambung antar kalimat. Kalimat pertama nyambung dengan kalimat kedua akan nyambung dengan kalimat ketiga. Nah, inilah yang dinamakan koheren. Nah, seperti apa bentuk contoh soalnya untuk yang koheren? Kita lihat. Untuk menambah kompetensi di dunia kerja, bahasa Inggris perlu dikuasai. Ayo coba kita lihat kata kuncinya. Di sini ada kata kunci di dunia kerja. Kemudian ada bahasa Inggris perlu dikuasai. Kemudian yang ketiga, pada era persaingan yang kompetitif, seseorang menguasai bahasa Inggris ya, berarti bisa kita lihat ada pengulangan kata bahasa Inggris, berarti bisa kita lihat kata kuncinya adalah bahasa Inggris. Nah, berarti option A, B, C, D ini pasti nggak akan jauh dengan bahasa Inggris. Kita cek. Penguasaan bahasa Inggris memiliki nilai yang penting ya, ada bahasa Inggris diulang, kemungkinan jawaban. Yang B, para lulusan perguruan tinggi harus bersaing dengan para pekerja, nggak ada bahasa Inggrisnya, nggak mungkin. Jumlah dunia usaha dengan pekerja tidak sebanding, tidak ada hubungan. Para pekerja harus memiliki banyak keterampilan, nah tidak ada hubungan. Nah, jangan curiga ya. Berarti jawabannya adalah penguasaan bahasa Inggris. Di sini ada bahasa Inggris. Untuk menambah kompetensi di dunia kerja, bahasa Inggris perlu dikuasai. Penguasaan bahasa Inggris. Nah, ini adalah kata kuncinya adalah pengulangan kata bahasa Inggris. Ini cara kita menentukan apakah kalimat itu nyambung apa enggak dengan kalimat sebelum dan sesudahnya. Oke, ini itu soal yang kedua. Baik, untuk soal selanjutnya yaitu soal memberikan tanggapan paragraf atau teks materinya. Kita coba apa pengertian tanggapan.
tanggapan yaitu memberikan pendapat, memberikan ulasan, memberikan kritik dari sebuah teks. Tentunya sebuah tanggapan tersebut harus logis dan sesuai dengan fakta. Kalau dilihat dari macamnya, ada tanggapan yang positif dan ada tanggapan yang negatif. Kalau positif mendukung, kalau negatif berarti tidak mendukung. Kalau kita lihat contoh soalnya seperti ini. Saya bacakan. Pertanyaannya adalah kalimat tanggapan yang sesuai dengan isi teks di atas. Menurut Anton J. Supit, Ketua Apresindo Asosiasi Persepatuan Indonesia, pemerintah Cina memberikan dukungan penuh kepada para pengusahanya untuk melakukan ekspansi bisnis dan investasi. Ini kan pemerintah Cina memberikan dukungan kepada pengusahanya untuk melakukan ekspansi bisnis dan investasi. Para pengusaha dan asosiasi di Indonesia justru sibuk menyikapi kebijakan pemerintah yang berubah-ubah. Nah, ini kan tolak belakang ya. Kalau pemerintah Cina memberikan dukungan, kemudian untuk para pengusaha dan asosiasi di Indonesia justru sibuk menyikapi kebijakan pemerintah yang berubah-ubah. Oke. Kita tanggapi, kita berikan tanggapan, berarti tanggapan yang logis yang masuk akal di sini. Coba harus memuat keseluruhan juga kan di sini. Coba yang A. Sebaiknya pemerintah Cina memberikan dukungan kepada pemerintah Indonesia. Nggak ada hubungan ya, nggak ada hubungan. Tadi kan pemerintah Cina kan memberikan dukungan hanya kepada pengusahanya, nggak mungkin ke Indonesia. Coba yang B. Sebaiknya pemerintah Indonesia mencontoh kebijakan pemerintah Cina supaya Indonesia atau supaya ekonomi Indonesia maju. Bisa saya kira ya. Itu kan pemerintah Cina memberikan dukungan kepada pengusahanya agar melakukan ekspansi bisnis dan investasi, berarti kan agar pengusahanya maju. Berarti biar ekonomi atau pengusaha Indonesia maju seperti Cina, berarti pemerintah harus mencontoh kebijakan dari pemerintah Cina. Mungkin. Yang C, banyak pengusaha Indonesia yang lari ke Cina. Oh, di sini nggak ada yang menyebutkan harus lari, juga tidak ada. Lanjut, pemerintah Indonesia sebaiknya tidak usah mencontoh. Kalau nggak mencontoh berarti kan ya nggak akan maju pengusaha Indonesia. Jadi bisa kita lihat, kita simpulkan tanggapannya adalah sebaiknya pemerintah Indonesia mencontoh kebijakan pemerintah Cina supaya ekonomi Indonesia maju. Itu tanggapan logisnya. Ya, beralih pada soal tentang fakta dan opini. Kita cek materinya. Fakta, apa bedanya fakta dengan opini? Fakta itu sebuah kenyataan, fakta itu benar-benar terjadi, fakta itu bersifat objektif. Objektif itu apa adanya, tapi bisa dibuktikan kebenarannya, itu adalah objektif. Kalau A ya A, kalau B ya B, berarti adalah objektif benar atau fakta. Sedangkan opini yaitu pendapat, opini itu berupa ide, berupa gagasan. Karena berupa ide gagasan, kebenarannya belum tentu terjadi, bersifat subjektif. Subjektif itu adalah mengandung nilai rasa. Saya mengatakan baik, kamu mengatakan jelek. Lah, itu adalah mengandung nilai rasa atau subjektivitas. Antara A dengan B itu beda penafsiran, itu dinamakan opini. Kalau kita lihat di soal sekarang, soalnya adalah kalimat fakta, yang ditanyakan adalah kalimat fakta. Ayo kita kupas satu persatu. Nomor 1, 2, 3, 4, 5 ini termasuk fakta atau opini. Coba. Udara yang dihirup makhluk hidup mempunyai kadar oksigen 21%. Ayo, fakta atau opini. Udara yang dihirup makhluk hidup mempunyai kadar oksigen 21%. Nah, kata-kata kadar 21% ini fakta ini, karena kenyataannya memang seperti itu, 21%. Apa benar? Kita cek terlebih kedua. Kadar tersebut harus tetap terpelihara. Kadar tersebut harus. Nah, ini kata-kata harus ini sebuah opini. Saya mengatakan harus, belum tentu orang lain mengatakan harus. Kayak ini adalah bentuk-bentuk opini. Namun
Setiap tahun dunia industri akan menghabiskan. Nah ini kata akan menghabiskan. Nah, ini kan kata-kata orang, berarti ini adalah bentuk dari opini. Nomor 4. Kalau dituliskan dalam bilangan nyata, oksigen dihabiskan oleh kurang lebih ya. Kurang lebih ini kan belum pasti ya. Nah ini menunjukkan kalimat ini bentuknya adalah opini ya, karena kurang lebih kalau disebutkan dihabiskan oleh industri 40 ton ya, mungkin kalau 40 ton itu sudah merupakan fakta, karena di sini ada kurang lebih, maka ini masih berupa opini. 5. Meskipun bilangan itu cukup besar, keadaan ini belum sampai, kata-kata belum sampai membuat kita sesak nafas. Ini ya kata kuncinya. Keadaan itu belum sampai lah, belum sampai ini kan berarti menunjukkan opini. Jadi kalimat pertama tadi, udara yang dihirup makhluk hidup mempunyai kadar oksigen 21%. Berarti kan ini sudah diteliti oleh peneliti bahwa kadar oksigen itu memang 21%. Nah ini berarti fakta. Berarti kalau yang ditanyakan itu adalah fakta, maka jawabannya adalah yang A. Sedangkan kalau yang ditanyakan itu adalah opini, maka jawabannya adalah nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Jadi lihat, opini tadi kata kuncinya adalah harus. Yang ketiga ini namun, akan, menghabiskan. Nah ini juga 4 ini kata kuncinya kurang lebih. Kemudian nomor 5 ini kata kuncinya belum sampai. Berarti faktanya adalah nomor 1, opininya 2, 3, 4, dan 5. Ini ada dua soal ya, fakta sendiri, opini sendiri. Dalam satu soal bisa kita jawab. Nah, lanjut. Ini soal tentang isi teks lah. Berarti kalau isi teks itu berarti caranya seperti apa ya? Kita harus membaca semua teks, kemudian kita pahami. Jadi membahas tentang apa sih dalam teks ini, kita lihat aja. Pada dasarnya tujuan pendidikan adalah pembentukan kepribadian peserta didik. Ada pendidikan, tujuan pendidikan, ada pembentukan kepribadian. Kita cek kalimat kedua. Pembentukan tersebut, pembentukan apa ini? Pembentukan kepribadian. Pembentukan kepribadian dapat dilakukan dengan model langsung dan inkulkasi. Nomor 3, kalimat ketiga. Model langsung ini apa sih? Model langsung dalam pembentukan moral lah. Pembentukan apa ini? Moral ini adalah kepribadian. Betul. Melalui bidang ajar yang terkait langsung dengan pendidikan karakter seperti agama, budi pekerti. Sedangkan model inkulkasi adalah penanaman nilai-nilai pendidikan karakter melalui bidang-bidang yang tidak terkait langsung seperti sains, teknologi, sosial, seni, olahraga. Kalimat terakhir ini, idealnya setiap mata pelajaran mempengaruhi cara berpikir, bertindak peserta didik sehingga ikut membentuk karakter. Kata-kata yang sering diulang-ulang tadi adalah ada kepribadian ya, pembentukan kepribadian. Kemudian di kalimat kedua juga pembentukan ini adalah kepribadian juga. Model langsung dan inkulkasi ini adalah juga pembentukan kepribadian juga dengan karakter di sini. Kemudian kalimat terakhir, setiap mata pelajaran mempengaruhi cara berpikir dan bertindak peserta didik sehingga ikut membentuk apa karakter kepribadian tadi. Tapi teksnya nggak akan jauh isinya tentang itu. Coba yang A, pengaruh karakter terhadap cara berpikir peserta didik. Pengaruh karakter apa? Nggak pengaruh karakter, nggak ada ya? Nggak, bukan. Yang B, model-model pendidikan karakter di sekolah. Ada model-model pendidikan karakter di sekolah di sini? Tidak ada. Di sini yang ada model langsung dan tidak langsung itu bukan di sekolah, tapi model-model yang bisa digunakan dalam pembentukan kepribadian. Tujuannya seperti itu. Kemudian yang C, pembentukan kepribadian peserta didik. Ini pembentukan kepribadian peserta didik. Tadi disebutkan pembentukan kepribadian. Kalimat kedua juga pembentukan juga. Kalimat ketiga model langsung itu model langsung dan model
inkulkasi adalah juga pembentukan juga ya. Berarti bisa kita curigai dalam teks tersebut yang dibahas adalah pembentukan kepribadian peserta didik. Yang D, perlunya pendidikan karakter di sekolah-sekolah. Di sini tidak memuat tentang perlunya pendidikan karakter. Yang dibahas, yang dikupas adalah tentang pembentukan kepribadian peserta didik. Berarti isinya adalah yang C. Ya, caranya seperti itu. Yang ke soal selanjutnya, ini tentang makna kata. Makna ini makna leksikal. Makna leksikal itu makna yang ada dalam kamus. Jadi kalau menjawab soal-soal seperti makna sebuah kata, ya berarti kita harus melihat di kamus ini. Ada ultimatum, ada evakuasi. Kita langsung aja. Ultimatum itu adalah peringatan ya. Ultimatum tentara sekutu berarti peringatan tentara sekutu. Oke. Kolonel A.H. Nasution memerintahkan mengevakuasi adalah mengungsikan. Berarti jawabannya adalah peringatan dan pengungsian. Jawabannya juga C. Paham ya? Jadi untuk makna kata bisa dicek di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lanjut materi selanjutnya tentang simpulan. Apa sih simpulan itu? Simpulan itu adalah kalimat yang disampaikan yang diambil dari beberapa ide pemikiran dengan aturan inferensi atau aturan yang berlaku. Jadi ada beberapa kalimat, kemudian dari kalimat-kalimat yang berupa ide pemikiran itu kita buat sebuah simpulan, atau bisa dibilang juga simpulan itu merupakan sebuah gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan. Ada beberapa ide, beberapa gagasan, kemudian terakhir kita buat sebuah simpulan. Nah, ini kan simpulan adalah hasil dari pembicaraan. Kalau kita lihat contoh soalnya seperti ini. ASI atau air susu ibu, ASI atau air susu ibu adalah sumber makanan utama bagi bayi. ASI mengandung banyak nutrisi penting bagi bayi. ASI mengandung asam amino yang diperlukan untuk proses tumbuh kembang otak bayi. Selain itu, ASI mengandung kekebalan tubuh bayi. Kalimat pertama tadi ASI, sumber makanan utama bagi bayi. Mengapa? Karena ASI mengandung banyak nutrisi. Oke. ASI mengandung nutrisinya tadi adalah asam amino. Ini berarti penjelasan dari nutrisi tadi. Selain itu ASI mengandung zat untuk kekebalan. Berarti ini nutrisinya juga ini ya. Oke. Berarti kalimat ketiga, keempat ini penjelasan dari awal. Coba yang A, simpulan ya. ASI adalah sumber makanan utama bagi bayi. Ada sumber utama bagi bayi, tapi tidak memuat keseluruhan ya. Jadi simpulan itu harus memuat keseluruhan. Yang A ada tapi hanya memuat di kalimat pertama saja. Coba yang B. ASI adalah sumber makanan utama bayi ada karena mengandung berbagai nutrisi yang penting untuk bayi ya. Ditambah kalimat kedua mengandung nutrisi penting bagi bayi. Nutrisinya apa tadi? Oh, ada asam amino, kemudian sebagai zat kekebalan. Oke. Mungkin jawabannya B, kita cek lagi apa benar. Yang C, ASI mengandung zat untuk kekebalan bayi ada, tapi tidak mencakup keseluruhan. Yang D, asam amino diperlukan untuk proses tumbuh kembang otak bayi ada, tetapi juga tidak mengandung atau tidak memuat keseluruhan. Berarti yang A itu ada, yang C itu ada, yang D itu ada, tapi tidak memuat keseluruhan. Sedangkan B ada semua. Jadi di mulai awal paragraf dari kalimat pertama sampai kalimat keempat ini mengandung sudah terkandung di option B. ASI adalah sumber makanan untuk bayi karena mengandung berbagai nutrisi yang penting untuk bayi ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, selanjutnya kata baku dan tidak baku. Coba ini nanti kalian hafalkan ya. Itu nanti di soal atau di soal yang akan Pak Nanto keluarkan akan keluarin. Sekadar ini baku, tidak baku. Sekedar itu tidak baku. Kita bisa melihat kebakuan bisa dilihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang baku adalah sekadar, bukan sekedar. Souvenir, nah ini bukan souvenir tapi souvenir. Tren, tidak menggunakan D. Kalau menggunakan D adalah bahasa Inggris. Kuitansi, kuintal. Nah, yang betul pakai UI, bukan pakai UI. Kuintasi ya. Manajemen, yang baku pakai manajemen bukan manajemen. Apotek
Apoteker bukan apotiker, yang baku adalah apotek. Ijazah pakai Z, ini yang baku pakai S, gak baku. Praktik, praktikum bukan praktekum, tapi yang baku adalah praktik. Teknik, nah teknik menggunakan K bukan menggunakan KH. Kalau teknik menggunakan KH itu tidak baku. Jadwal, nah ini dari bahasa Arab ini jim, dal, dan waw. Nah ini kan bukan jadwal, tapi yang baku adalah jadwal, dewi. Kemudian kreativitas, nah bukan menggunakan F, tapi menggunakan V, yang baku adalah menggunakan V. Izin pakai Z, bukan pakai J. Ini mengenai soal kata baku dan tidak baku. Ini ada di soal apa itu, soal yang pilihan ganda juga ada, di soal esai juga ada. Dihafalkan ya, pasti akan keluar ini 12 kata ini akan keluar, silakan dibaca, silakan diingat-ingat. Lanjut, kita lanjut ke iklan. Isi iklan. Jamu pelangsing, yang ditanyakan adalah maksud, berarti maksud dari isi ya. Jamu pelangsing savanah, diet cepat, cara sehat tanpa menyiksa diri. Jamu pelangsing, diet cepat tanpa menyiksa diri. Coba maksudnya menawarkan alat pelangsing, di sini bukan alat tapi jamu, bukan. Jamu untuk melangsingkan badan dengan diet alami, diet cara sehat, diet alami. Betul, bisa. Yang C, meminum jamu sama dengan menyiksa diri, tanpa menyiksa diri, bukan. Yang D, banyak cara melangsingkan badan tanpa diet. Banyak cara, di sini cuma jamu, berarti tidak ada banyak cara. Berarti jawabannya adalah B. Jamu untuk melangsingkan badan dengan diet alami, jawabannya yang B. Baik, kita lanjut ke soal, masih di soal iklan, isi dan maksud iklan. Berarti kalau kita berbicara isi dan maksud iklan, berarti yang ada. Jadi dalam iklan ini isinya tentang apa? Coba, Pak Bambang menjual rumah di blok G710, perumahan Mutiara Abadi. Harganya 240 juta. Sertifikat hak guna usaha, cocok untuk ruko, terdapat 4 kamar tidur, 2 garasi cukup luas tanpa perantara, harga nego, luas bangunan 200 meter, luas tanah 300 meter. Derajat yang A. Luas bangunan 200 ada, luas tanah 300 ada. Hubungi Bambang, blok G710 ada ya. Perumahan Mutiara Abadi mulai 40 juta. Mulai 40 juta, itu 40 juta. Ada ya, harganya 240 juta kok gitu. Sertifikat hak guna usaha, HGU ada. Nah, sini yang enggak ada 4 kamar dan 2 garasi. Ya, berarti tidak mencakup keseluruhan, bukan jawaban. Yang B, dijual cepat, ada. Harga 240 juta ada. Luas bangunan 200, luas tanah 300 ada ya. 2 garasi, 4 kamar tidur. Ada. Sertifikat HGU, hak guna usaha ada ya. Cocok untuk DCK, cocok untuk ruko. Ruko tadi ada. Hubungi Pak Bambang, blok G, perumahan Mutiara Abadi ya. G ini sepertinya semua ada ini. Yang C, luas tanahnya ada, 2 garasi ya, cuma 2 garasi, kamarnya nggak ada. Oh, kamarnya ada ini. Perumahannya ada, mulai 240. Di sini nggak ada mulai, tapi harganya 240. Ini bukan jawaban. Yang D, 2 garasi, 4 kamar ada. Apa ini? Hubungi. Nah, ini nggak jelas ini, TP DMI ya ini ya. Jadi kalau kita lihat yang memuat keseluruhan, yang ada informasi keseluruhan itu adalah yang B, jawaban B, jawaban. Lanjut, kita ke surat sekarang. Materi tentang atau nanti soal tentang alamat surat. Nah ini perlu kata kunci ini, materinya yang perlu kalian pahami. Kalau yang ditanyakan itu adalah alamat surat, coba kata kepada dan YTH, kepada dan yang terhormat itu tidak boleh hadir bersamaan. Jadi cukup kepada saja atau yang terhormat saja. Jadi kalau ada kepada (2) yang terhormat, nah itu kan ada kepada ya, ada YTH, ini berarti ini
salah. Kedua, penulisan jalan tidak boleh disingkat. JLN, salah ya. Yang betul adalah jalan. Benar. Kita cek di penulisan alamat surat. Nah ini contohnya. Contoh penulisan alamat surat yang salah. Kepada titik 2 YTH. Nah ini sudah salah ya ini ya. Cukup kepada kepala desa atau YTH kepala desa. Nah ini. Karena ada dua-duanya maka salah. JLN, nah agak bener ini. Yang betul bukan JLN tapi jalan Malang tanpa menggunakan titik. Nah, jadi ada tiga kesalahan ini. Kepada YTH ini salah satu saja. JLN nggak boleh, yang betul adalah jalan. Nah, Malang tanpa titik. Jadi contoh yang benar seperti ini. Yang terhormat Kepala Desa Telogowaru, Jalan Raya Telogowaru 10 Gedung Kandang Malang. Atau juga bisa kepada Kepala Desa Telogowaru, Jalan Raya Telogowaru 10 Gedung Kandang Malang. Itu adalah contoh penulisan alamat surat yang benar. Lanjut tentang materi penutup surat. Nah, penutup surat ini, ingat-ingat ini, ada materi yang sangat-sangat penting ini. Surat itu untuk orang kedua. Untuk orang kedua itu bisa menggunakan kata ganti bapak, ibu, saudara. Ini dalam surat ini banyak kita jumpainya. Nya ini termasuk kata ganti orang ketiga. Berarti kalau ada penutup surat yang menggunakan nya, itu jelas salah. Tidak usah dibaca nya, salah itu. Yang kedua, surat itu tidak boleh melebih-lebihkan. Contohnya terima kasih banyak. Nah, ini banyak melebih-lebihkan. Beribu-ribu terima kasih, ada banyak, beribu-ribu. Ini jelas salah. Yang ketiga, surat resmi tidak terpengaruh bahasa asing atau Jawa. Misalnya banyak kita gunakan kata haturkan itu kan bahasa Jawa. Walaupun kromonya kromo tinggi, kromo inggil, tapi dalam penulisan surat dinas, surat resmi, haturkan itu tidak benar dalam penutup surat resmi. Jadi kalau dilihat dari contoh suratnya seperti ini. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih, salah ya. Nya yang salah ini. Karena nya itu orang ketiga, padahal surat itu orang kedua. Atas perhatian Bapak, ini benar. Saya sampaikan banyak terima kasih. Nah, banyaknya yang salah, ya kan? Nomor satu nya, yang kedua adalah banyak. Yang ketiga adalah perhatian Bapak, benar. Saya haturkan. Nah, haturkannya yang salah karena terpengaruh dari bahasa Jawa. Yang betul, atas perhatian Bapak, orang kedua, saya sampaikan terima kasih tanpa menggunakan melebih-lebihkan, tanpa menggunakan kata beribu-ribu, tanpa menggunakan kata banyak. Menggunakan sampaikan adalah bahasa Indonesia, dengan haturkan adalah bahasa Jawa. Jadi jawabannya adalah yang benar adalah nomor 4. Ingat-ingat ya, ada dua soal itu. Lanjut tentang materi sastra. Materi sastra ada unsur intrinsik karya sastra. Apa itu? Ada tema itu inti. Penokohan itu karakter. Ada protagonis itu yang baik, penolong. Antagonis itu jahat, suka mengganggu. Trigonis itu penengah. Alur itu rangkaian peristiwa yang membentuk sebuah cerita. Ada alur maju, alur mundur, ada alur campuran. Dengan latar, ada latar tempat di mana kejadian itu, waktu, kapan terjadinya, suasananya. Suasananya itu mencekam, gembira. Nah, itu adalah latar atau setting. Yang kelima adalah sudut pandang penceritaan. Itu cara pengarang menyampaikan idenya, gagasannya itu seperti apa. Ada sudut pandang penceritaan orang pertama, ada sudut pandang penceritaan orang ketiga. Yuk, sekarang kita ke contoh soal ya. Soal tentang unsur intrinsik. Nah, ini pertanyaannya adalah latar. Nah, latar tempat. Berarti kalau latar tempat, di mana kejadiannya? Ayo kita bahas. Matanya masih sembab karena semalam tidak tidur. Pada tempat ya. Garis kesedihannya masih tampak jelas sebelum. Wajahnya menyimpan beban teramat berat karena setelah itu belum terlihat ada ruang. Direbahkannya badannya di sofa sambil mencoba memejamkan mata ini. Sofa. Direbahkan badannya di sofa. Sofa letaknya di mana? Mungkin ruang tamu ada sofa ya. Mencoba tidur di dekat tempat koran. Ruang tamu sebenarnya ya.
Seandainya Mas Oji kularang pergi, tentu tidak seperti ini jadinya. Ada kata kunci di sini adalah sofa dan di dekat tempat koran. Ruang tamu ada sofa, ada tempat koran mungkin. Kamar tamu, kalau tempat koran di kamar tamu kayaknya nggak ada ya. Kamar tidur kalau sofa kayaknya terlalu besar, nggak mungkin. Halaman rumah. Biasanya kalau sofa enggak ya. Ada mungkin, tapi bukan sofa punya. Dan tempat koran itu ada di mana itu? Ruang tamu. Halaman rumah nggak mungkin, ruang makan apalagi. Ya. Baik, jawabannya adalah ruang tamu. Unsur ekstrinsik. Nah, ekstrinsik itu tentang pengarangan ya. Berarti siapa pengarangnya, agamanya, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi pengarang, itu kan ekstrinsik. Kalau dilihat dari soalnya ini. Nah, ditanyakan unsur ekstrinsik yang terdapat dalam penggalan novel tersebut. Ya. Mereka ikut bekerja bersama-sama ketika orang-orang kampung membangun rumah. Kata-kata kuncinya adalah bekerja sama. Memperbaiki jalan ataupun menyelenggarakan perhelatan. Kerjasama, kira-kira kalau dilihat nilainya apa ini? Agama bukan ya, agama kan ini sholat, doa gitu. Politik apalagi budaya. Budaya itu punya dengan apa itu? Kesenian gitu saya. Sosial ya, sosial kan kerjasama itu kan hubungan orang satu dengan orang lain ya kan, bisa kita masukkan ke sosial ini. Kata kuncinya adalah kerjasama, tapi sosial. Jadi itu anak-anak materi yang nanti akan keluar di ujian semester. Yang belum paham silakan bisa tanya saya kalau tidak. Jangan lupa subscribe video Pak Nanto sehingga kalian nanti tidak tertinggal untuk mendapatkan materi-materi pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, semoga kalian sukses mendapatkan nilai maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.